Program inovasi dan kreativitas Sudin LH Jakarta Utara dituangkan di dalam rumah ramah lingkungan dengan berbagai aktivitas program pengelolaan lingkungan. Di antaranya ada kegiatan pengelolaan rumah Timabot yang kemudian untuk pengelolaan sampah organik, kemudian juga ada sedekah sampah untuk mengolah sampah anorganik. Juga di dalamnya ada kegiatan aktivitas yaitu greenhouse sebagai tempat persemaian dan pembibitan pohon tanaman-tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian juga ada urban farming sebagai bagian dari kegiatan tanaman produktif. Kemudian juga ada kegiatan televisi ya untuk kegiatan ketahanan pangan para pegawai dan juga PJLP. Kemudian ada juga kegiatan taman interaktif untuk sarana komunikasi dan edukasi. Kemudian juga ada saung kreasi ya, sebagai kegiatan pendalaman terhadap kegiatan pembuatan abot ya dan juga sedekah sampah. Dan juga ada kegiatan musola ramah lingkungan. Musola ramah lingkungan ini karena ada kegiatan pemanfaatan air wudhu ya, menjadi kolam ikan. Kemudian juga ada kita dispenser, kemudian juga menggunakan teknologi ozon untuk sterilisasi udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Sabirin, staf Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara. Dengan ini coba menyampaikan program urban farming dan greenhouse yang sudah dilaksanakan di Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara. Berawal dari 3 bulan yang lalu, pimpinan meminta kami untuk memanfaatkan lahan yang tidak produktif di kantor Sudin Lingkungan Jakarta Utara. Terdapat lahan kurang lebih lebar 70 cm, panjang sekitar 80 sampai 100 meter, berbatasan dengan tembok dan saluran air. Kemudian kita olah, kita implementasikan arahan pimpinan dengan mengolah tanah tersebut, menanam, menyemai, menanam berbagai macam sayuran, buah-buahan, dan berbagai macam tanaman yang bermanfaat, tanaman-tanaman toga. Seiring dengan waktu berjalan, ada program yang kita komitmen bersama bahwa Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara harus zero. 99% harus zero dengan memanfaatkan kembali program 3R, memanfaatkan barang-barang bekas, mendaur ulang, mengurangi, yaitu dengan cara sampah-sampah organiknya dikumpulkan, dimasukkan ke dalam bak kompos, tidak ada yang tersisa, ditata, diberikan progresi, fermentasi sehingga bisa digunakan ulang untuk pemupukan lahan yang kita olah tersebut. Barang-barang bekas lainnya juga seperti plastik, bekas-bekas aqua, galon-galon air mineral kita manfaatkan, dijadikan sebagai pot dan tempat penyemaian bibit. Alhamdulillah 3 bulan sekarang sudah bisa dinikmati greenhouse-nya, urban farming-nya, juga pohon toganya diperuntukkan untuk semua karyawan dan PJLP Sudin Lingkungan Hidup yang membutuhkan. Silahkan mengambil dengan gratis. Sayur-sayurannya terdiri dari sawi, kangkung, bayam, bahkan kita nanam brokoli, kita juga nanam buah-buahan seperti strawberry, melon yang alhamdulillah sudah berbuah, pare, terong, cabai, dan masih banyak jenis lain. Hal itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami berpesan, yuk menanam dari sekarang agar kita bisa memanen kelak. Walaupun cuma 1 pohon, itu bisa bermanfaat buat bumi kita,
Mari kita selamatkan bumi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dari telur dulu. Telur ini ketika sudah 3 hari itu baru pecah menjadi biji maggot. Ini namanya prepupa. Prepupa nanti dari sini. Nah, ini namanya baby maggot. Ini udah hari ke 20. Ini maggot ini makannya dari hari pertama sampai hari 21. Dia lahap banget. Setiap 1 kilogram maggot dia butuh makan 5 kilogram per hari. Jadi sampah organiknya bisa langsung reduksi. Nah, dari sini setelah hari kedua langsung ke sini. Ini namanya prepupa, pemanenan jenis maggot yang akan migrasi, berarti kita akan puasa, tidak makan lagi. Kita pakai milihnya, nggak pakai satu-satu, kita langsung kasih air. Ini 6 prepupanya. Setelah dari sini kita timbang ada berapa gram. Timbang ada berapa gram. Setelah ditimbang berapa gram, prepupa ini kita antar ke inti. Kalau yang ini namanya plasma yang masuk ke dalam untuk menjadi lalat, namanya inti. Kita taruh di sini. Selama dari prepupa nanti akan menjadi pupa, mati dia, nggak bisa bergerak, hurufnya seperti huruf J. Setelah ini dari sini kita masukkan ke kotak hitam. Dari sini nanti akan menjadi lalat kira-kira 2 minggu. Terus dia menjadi lalat setelah 2 minggu, lalatnya kawin. Ada lalat cewek sama lalat cowok. Setelah kawin lalat cewek cowoknya itu mati, terus lalat ceweknya bertelur. Nah, ini telurnya. Setelah bertelur kita harus panen tiap hari, balik lagi ke posisi awal dari betul. Dalam Pergub yang baru tentang pengelolaan sampah lingkup RW Pergub 77 tahun 2020, ini setiap RW harus mengurangi sampah mulai dari sumber, yakni dari rumah tangga sampai yang ada di RW harus habis di RW. Caranya bagaimana? Sampah organik akan direduksi sama maggot, terus kita juga bisa bikin kompos tadi di belakang. Terus dari situ sampah anorganiknya tadi dibikin atau masuk kita buka bank sampah. Terus di sini program Palsu Cerdas juga bukan hanya itu, ada program sedekah sampah sama program minyak jelantah ke tempat ibadah. Jadi masyarakat bisa mensedekahkan sampahnya dan jelantahnya untuk membangun atau santunan anak yatim piatu di tempat ibadah. Bisa di gereja, sekolah, atau di wihara, di pura, dan sebagainya. Ini namanya composting, nah dipakai bak. Sampah-sampah organik nanti digiling pakai mesin cuci.
dikasih bioaktivator. Khusus sayuran komposter. Itu juga sama magot juga nih yang ini. Jadi magot juga. Nah, ini bisa jadinya jadi kompos padat sama kompos air karena ada sarangnya. Nanti yang di atas jadi kompos padat, yang di bawah kita tampung jadi kompos air. Ini hasil kompos air yang sudah siap untuk dijadikan pupuk organik. Masyarakat yang ada di DKI Jakarta pada umumnya dan masyarakat khusus yang ada di Indonesia, kalau bisa kita mulai mengurangi sampah dari rumah, karena sampah yang kita hasilkan kita harus bertanggung jawab atas sampah tersebut. Ya, dengan cara apa? Dengan cara 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, mengurangi, memanfaatkan, mendaur ulang. Yuk, mari kita sampah organik kita olah melalui composting, komposter, dan melalui magot. Nah, residunya itu baru kita buang. Kenapa? Agar usia TPS Bantar Gebang menjadi lama atau menjadi panjang. Ini pembuatan kolam biji ini istilahnya kita manfaatin barang yang tidak terpakai. Satu dari kaca bekas mobil besar. Ini keduanya buat tahanan karena di atasnya ada hidroponik. Karena ini masih kosong karena masih dalam pembuatan. Terus yang ketiga ini juga kayak murung ya, juga dibuat dari bahan-bahan yang tidak terpakai, kayak besi, kayak atapnya juga, misalnya yang tidak memanfaatkan barang yang tidak terpakai semua. Dalam istilahnya adanya kolam ini kita bisa makan bareng, bisa panen gitu istilahnya. Itu menguatkan tempat yang tidak terpakai. Dengan adanya saung urban ini untuk pertemuan para teman-teman atau ini untuk pelatihan pembuatan urban farming dan pengelolaan sampah dan magot. Dengan adanya ini kita bisa mengumpulkan teman-teman untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi Sudin LH Jakarta Utara. Ya, di kantor Sudin Lingkungan Hidup ada Jakarta Utara, ada namanya program sampah dan program sedekah minyak jelantah. Ini salah satunya dari sedekah dari wilayah, dari teman-teman kita yang ada di wilayah. Program ini kita kumpulkan minyak jelantah ini agar lingkungan kita menjadi bersih. Kemudian hasil dari sedekah minyak jelantah ini akan disalurkan ke duafa dan anak yatim dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari instruksi Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara mengenai pemanfaatan lahan kosong, kita jadikan taman interaktif yang mana memang ini salah satu meningkatkan global warming, ya, di mana memang kebetulan ada sesuatu pemanfaatan limbah di sini seperti batu kita buat dari limbah-limbah yang kita pakai, kita manfaatkan. Juga di sini tempat sebagai dialog interaktif atau inovatif dan imajinatif, seperti itu. Dan ada satu lagi, ini fasilitas akan disediakan wifi gratis, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musola kami Universitas Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara
juga mengusung konsep yaitu musola ramah lingkungan. Karena apa? Karena setiap dekorasi maupun teknologi yang kita miliki yaitu teknologi yang dimana sudah ramah lingkungan. Salah satunya musola ini dilengkapi dengan teknologi ozon yang memiliki tingkat oksidasi potensial yang tinggi yang berpotensi dalam mengurai kandungan senyawa organik di dalam air dan di udara. Karena memiliki sifat radikal, mudah bereaksi dengan senyawa di sekitarnya, serta memiliki oksidasi dan senyawa organik beracun yang terkandung di dalam air. Lalu musola ini juga mengusung konsep penggunaan air wudhu lalu kita gunakan untuk kolam ikan. Insyaallah ini mudah-mudahan musola Al-Ikhlas di tingkat Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara tetap bisa makmur, makin makmur. Terima kasih.